Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam jumpa lagi dengan Suluh Berkah Channel. Hari ini saya akan mencoba membedah materi yang akan diuji kompetensikan. Jadi saya akan membedah materi-materi yang akan diuji kompetensikan buat pejabat fungsional wabil khusus kepada penyuluh. Saya sengaja bikin konten ini secara berseri memang dalam rangka menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan saudara-saudara penyuluh sukses semua. Sekali lagi saudara-saudara penyuluh sukses semua. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat dari schedule, dari timing, ini ya, hari ini kita sudah masuk tanggal 9 Januari. Sekarang ini sudah masuk di tanggal 9 Januari. Kalau pakai jadwal ini, saat ini masih kita menunggu masa-masa selesainya seleksi administrasi. Nunggu selesai seleksi administrasi. Yang kemudian nanti tanggal 12 sampai tanggal 15 ada pengumuman. Tentu saudara stay tune ya. Stay tune atau siap untuk melihat di akun saudara yang sudah saudara buat, karena pengumuman nanti akan melalui akun saudara. Saudara nanti melalui akun juga, saudara dikasih kesempatan untuk menyanggah. Setelah itu, di masa sanggah itu, saudara bisa menyampaikan. Kemudian sanggahan saudara akan dijawab. Kemudian ada pengumuman pasca masa sanggah nanti di tanggal 26 sampai dengan tanggal 28. Sekali lagi di tanggal 26 sampai tanggal 28 Januari. Nah, mumpung sekarang ada waktu yang cukup panjang ya. Sekarang ini sudah tanggal 9 berarti ada waktu kurang lebih 10 hari. Saudara bisa membuka-buka referensi literasi yang saudara siapkan betul. Sekali lagi saudara bisa buka-buka referensi literasi yang saudara siapkan. Apa yang perlu saudara siapkan? Kalau saya melihat dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Jadi dari batas seleksi kompetensi tentu ada materi kompetensi yang akan diujikan. Apa materi kompetensi dari Kemenpan RB nomor 971 ini? Sekali lagi, Kemenpan RB nomor 971. Di nomor 971 ini apa materi ujinya? Sekali lagi, apa materi ujinya? Kita lihat ini ya, bahwa seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 meliputi 1. Seleksi kompetensi teknis. Kompetensi teknis. Apa kompetensi teknis ini? Kompetensi teknis ini adalah kemampuan saudara secara teknis. Kalau ini adalah formasi penyuluh agama, adalah kompetensi teknis sebagai penyuluh agama. Apa kompetensi teknis sebagai penyuluh agama? Yang pertama tentu saudara buka ya, tentang KMA, tentang kode etik ASN yang ada di Kementerian Agama. Kemudian saudara buka, karena ini hubungannya dengan kompetensi teknis, maka yang perlu saudara siapkan adalah Kemenpan RB nomor berapa? Nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan apa? Jabatan fungsional penyuluh agama. Ya. Apa yang saudara siapkan? Saudara siapkan ini. Kemenpan RB nomor 9 tahun 2021 yaitu Kemenpan RB nomor 9 tahun berapa? Tahun 2021 ya.
Kemenpan RB tahun 2021 tentang apa? Tentang jabatan fungsional penyuluh agama. Di situ disampaikan banyak hal untuk penyuluh agama itu apa yang dikerjakan. Karena di situ ada tugas-tugas. Apa tugas-tugas di situ? Di antaranya adalah tugas kegiatan bimbingan penyuluhan agama, tugas pengembangan bimbingan penyuluhan agama. Kemudian tugas profesi sebagai penyuluh agama. Di situ dijelaskan. Inilah yang kemudian yang perlu saudara baca untuk mempersiapkan diri dalam seleksi kompetensi teknis ini. Setelah itu, setelah kompetensi teknis, apa yang saudara siapkan lagi? Kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu adalah kompetensi saudara menjadikan diri sebagai seorang pejabat fungsional, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kemudian evaluasi, pelaporan. Ini kompetensi manajerial. Yang ketiga kompetensi sosial kultural, ya. Seleksi kompetensi sosial kultural. Sosial kultural adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan posisi kita sebagai penyuluh agama yang ada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang punya budaya, punya kearifan, punya kebiasaan, maka disinilah seorang penyuluh dituntut untuk memiliki kompetensi sosial kultural ini. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Jadi 1, 2, 3. Jadi materi A, B, C, ya. Sekali lagi, materi dari seleksi kompetensi ini CAT. Kemudian dilanjutkan kompetensi manajerial ini CAT. Kemudian seleksi kompetensi sosial kultural ini CAT. Setelah itu dilanjutkan dengan wawancara. Tentu wawancara ini juga wawancara CAT juga, karena tempo pelaksanaan ujian cukup lama ya. Sekali lagi tempo pelaksanaan ujian cukup lama ini. Jadi pelaksanaan seleksi kompetensi ini berlangsung dari tanggal 10, sekali lagi, pelaksanaan seleksi kompetensi ini berlangsung dari tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 3 April, berarti selama 24 hari. Ini pun masih ditambah lagi dari tanggal, seleksi ini. Dari tanggal 10 Maret sampai tanggal 3 April. Ini adalah seleksi apa? Meliputi apa? Seleksi kompetensi apa? Seleksi kompetensi teknis tadi sebagai seorang pejabat fungsional, kemudian kompetensi manajerial sebagai seorang pejabat fungsional, kemudian kompetensi sosial kultural, di mana kita hidup di bumi Indonesia ini untuk bisa menjadikan diri sebagai abdi negara begitu. Kemudian ada seleksi tambahan. Seleksi tambahan ini ya hubungannya dengan kompetensi moderasi beragama itu. Seleksi kompetensi tambahan. Kemudian setelah itu adapun ini materi seleksi pada diktum A, yaitu kompetensi teknis. Ini adalah tujuannya adalah untuk memetakan betul, menilai penguasaan seorang pejabat fungsional mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, kemudian diukur, dikembangkan secara spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Maka jikalau saudara seorang penyuluh ahli pertama, penyuluh agama, maka saudara bisa menunjukkan tentang penguasaan pengetahuan saudara sebagai seorang penyuluh.
keterampilan saudara sebagai seorang penyuluh, sikap perilaku saudara sebagai seorang penyuluh, dan itu diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis. Kemudian berikutnya adalah materi kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini adalah bertujuan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, kemudian diukur, dan dikembangkan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan integritas diri sebagai seorang penyuluh. Apa itu integritas? Integritas itu adalah kesamaan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Sekali lagi, integritas itu adalah kesamaan, keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan, serta perilaku. Itu integritas. Integritas sebagai seorang ASN. Yang kedua adalah bagaimana saudara bisa menjalin kerjasama bersinergi. Karena bagaimanapun seorang penyuluh ini ya mampu menjadi seorang konduktor dalam sebuah orkestra kehidupan. Sehingga mau tidak mau kita ini bisa menjalin sinergi dengan siapapun. Karena kerja dakwah itu ada kerja jamaah. Apalagi dakwah kenegaraan, dakwah nasional, dakwah sebagai abdi negara. Di satu sisi kita bisa mampu mendakwahkan diri kita sebagai seorang penyuluh agama Islam. Tapi sisi yang lain kita bersinergi dengan pemeluk agama yang lain. Maka wujud kerjasama ini tidak terbatas. Semuanya meluas dalam rangka apa? Di dalam rangka meneguhkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian kemampuan yang berkaitan dengan kompetensi komunikasi. Mampu berkomunikasi. Karena seorang penyuluh ini ya orator, seorang public figure, seorang yang menjembatani kepentingan antara umat dengan umat, kepentingan antara negara dengan umat, kepentingan agama, pemeluk agama dengan masyarakat, dan pemeluk agama dengan yang lain. Untuk mampu mengkomunikasikan itu dengan komunikasi baik itu secara verbal maupun non-verbal, sehingga betul-betul menjadi seorang penyuluh yang siap. Kemudian orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil itu berarti seorang penyuluh ini dalam perjalanan pekerjaannya telah mampu menghasilkan apa. Kemudian hubungannya dengan pelayanan publik. Karena bagaimanapun juga kita adalah abdi negara. Abdi negara itu adalah bertumbuh pada pelayanan umat. Bukan pelayanan pribadi. Kemudian pengembangan diri. Pengembangan diri ini berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang penyuluh, seorang pejabat fungsional, dan orang lain. Kemudian yang ketujuh adalah mengelola perubahan. Bisa enggak seorang penyuluh ini bisa mengelola sebuah perubahan? Dan tentu bisa dilihat kemampuan untuk mengambil keputusan. Karena bagaimanapun juga kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Kemudian kompetensi sosial kultural. Kompetensi sosial kultural ini adalah bertujuan untuk menilai, sekali lagi, kompetensi sosial kultural ini adalah bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman untuk berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Ya, masyarakat yang majemuk agamanya. Ya, di Indonesia ini ada berapa agama? Ada 6 agama kan? Masyarakat yang majemuk, yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Belum lagi dengan aliran kepercayaan, suku, budaya,
Dan itu akan menjadikan dari perilaku kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian wawasan kebangsaan. Jadi seorang penyuluh ini wawasan kebangsaannya sudah final, sudah tidak bisa ditawar lagi. Etika, budi pekerti, nilai-nilai, nilai-nilai kebaikan, moral, emosi, dan prinsip prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat, oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran kita. Peran apa? Kalau saudara penyuluh ya sebagai seorang penyuluh. Kalau saudara sebagai seorang guru, sebagai seorang guru. Kalau saudara sebagai pejabat fungsional ya sesuai dengan peran pejabat fungsional itu. Wabil khusus seorang penyuluh yang menjadi guru masyarakat. Fungsinya apa? Melaksanakan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan dengan bahasa agama kepada masyarakat. Kemudian sesuai dengan jabatan. Ini pengangkatan pertama adalah sebagai pejabat ahli pertama. Maka pada kesempatan itu dalam urusan sosiokultural ini endingnya adalah seorang pejabat fungsional wabil khusus adalah penyuluh memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya. Memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya. Memang sengaja ini saya pakai blangkon. Blangkon ini jenis dari udeng. Apa udeng itu? Diubet lek wis mudeng. Lek durung mudeng jangan ngubet. Karena kalau bergerak harus paham dulu. Seorang penyuluh ya sebelum bergerak harus sudah paham dulu. Kepekaan terhadap perbedaan budaya ini penting. Kemudian kemampuan untuk berhubungan sosial ya. Berhubungan sosial adalah berhubungan antara manusia satu dengan yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, yang heterogen. Tentu masyarakat satu dengan yang lain yang heterogen. Yang bermacam-macam warna. Untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangorwa. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada agama yang mendua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kemudian berikutnya kepekaan terhadap konflik. Ketika ada konflik apapun, maka seorang pejabat fungsional wabil khusus, seorang penyuluh adalah bagaimana dia memiliki kepekaan terhadap ini. Sehingga dia hadir sebagai agen of change. Agen pembaharuan itu mampu untuk menetralisir setiap konflik yang ada. Dan yang keempat adalah empati, sikap empati. Empati itu adalah kepedulian untuk hadir dalam sebuah problem, dalam sebuah urusan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Tujuannya adalah untuk menilai integritas dan moralitas. Orang bisa menipu dengan jawaban yang secara cati itu. Orang bisa mengkamuflase, dalam bahasa Syiahnya adalah taqiyah, bisa menyembunyikan diri. Tapi ketika wawancara akan bisa digali. Maka tidak ada pilihan yang lain adalah jujurlah. Ketika kalau memang tidak punya kompetensi ya tidak usah memaksakan diri. Sehingga dengan demikian maka seleksi kompetensi ini nilai seleksi kompetensi ini yang pertama ada nilai ambang batas seleksi. Kalau nilai ambang batas ini tidak memenuhi ya bisa juga tidak lulus. Karena kelulusan ini berdasarkan ada nilai ambang batas seleksi kompetensi, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi, ya, nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Kita coba di lembaran berikutnya berapa kira-kira nilai ambang batas untuk masing-masing. Ini nilai ambang batasnya ini. Ini mulai dari analisis, kemudian instruktur, kemudian pamong budaya, kemudian
Ini nilai ambang batas. Kita coba penyuluh itu nilai ambang batasnya berapa ya? Kalau penghulu ini ya, halo, dilihat ya. Berapa nilai ambang batas kalau seorang penghulu? Seorang penghulu nilai ambang batas minimal nilai saudara setidaknya mencapai angka 180. Kemudian kalau seorang penyuluh berapa? Penyuluh, apakah itu ternyata penyuluh agama itu nilai ambang batasnya cukup rendah ya. Hanya 180. Kalau penyuluh hukum 180, penyuluh kehutanan malah 225. Penyuluh kehutanan ini menyuluh hutan termasuk monyet, kera, makhluk hutan dan sebagainya. Tapi manusia penyuluh agama ini 180. Ini nilai ambang batas sebagai seorang penyuluh agama. Arah itu ya, siapkan diri mental Anda untuk mempersiapkan materi-materi itu sehingga dengan demikian dari yang daftar kemarin itu ada kalau kuota di tahun 2022 pengangkatan penyuluh P3K ini ada 1.200 dan yang daftar lebih dari 1.200. Yang daftar lebih dari 1.200. Mudah-mudahan kuota 1.200 penyuluh agama P3K ini semuanya lulus dengan gilang gemilang, sukses, sehingga tinggal sisanya yang sarjana pendidikan dan lain sebagainya yang belum berkesempatan di tahun ini, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan sesuai dengan informasi dari Pak Kasubdit 2023 ini ada penerimaan lagi, saudara yang sarjana pendidikan mudah-mudahan bisa mendharma baktikan kepada Allah melalui negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai seorang penyuluh ya. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita ini berlangsung dengan baik dan berakhir dengan baik, tentu dengan bahasa husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah jiwa kita ya, husnul khotimah umur kita, husnul khotimah pekerjaan kita, tentu mudah-mudahan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.